Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman pencarian atau searching. Pertama-tama, saya sebagai ketua Gita Stefani Moroginting dengan NIM 2024 55 2020 39. Saya adalah Nalita dengan NIM 2024 55 2020 46. Saya Olivia Novena Bulboleng dengan NIM 2024 55 2020. Saya Nabila Arini Amin dengan nomor NIM 24 55 20 2025. Algoritma pemrograman merupakan fondasi utama dalam dunia komputer dan juga pemrograman. Secara sederhana, algoritma dapat didefinisikan sebagai instruksi atau langkah-langkah logis yang harus diikuti sebuah program untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu programmer dalam merancang dan mengimplementasikan solusi yang sangat efisien. Di dalam era big data, pencarian klasik seperti pencarian linear dan juga pencarian linear itu masih banyak digunakan, tapi memiliki keterbatasan. Ketika berhadapan dengan volume data yang sangat besar, tidak terstruktur ataupun dinamis. Oleh karena itu, algoritma pencarian modern telah dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti artificial intelligence atau AI, dan juga pembelajaran mesin ML, serta teori probabilitas. Algoritma sangat penting dalam membuat suatu program. Penyusunan serangkaian instruksi yang efisien dan efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Forman, algoritma yang baik tidak hanya menyelesaikan suatu masalah, tetapi juga melakukannya dengan cara yang efisien dalam waktu dan ruang. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan kecepatan program secara signifikan. Dalam banyak kasus, algoritma lebih efisien dapat mengurangi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu aspek penting dalam algoritma adalah metode pencarian yang berfungsi untuk menemukan data tertentu dalam kumpulan data yang lebih besar. Metode pencarian adalah penentu yang paling fundamental dalam suatu program, karena seringkali kita perlu mencari informasi secara spesifik dari kumpulan data. Dua metode pencarian yang paling umum dan klasik digunakan yaitu pencarian linear atau linear search dan juga pencarian biner atau binary search. Selanjutnya ada pun pemecahan masalah yang akan kita bahas. Ada 3. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan algoritma pencarian? Yang kedua, apa saja jenis algoritma pencarian yang sering digunakan dalam dunia pemrograman? Yang ketiga, bagaimana cara algoritma pencarian bekerja, seperti pencarian linear dan juga pencarian biner. Adapun tujuannya, yang pertama, agar kita tahu tentang pemahaman konsep dasar tentang algoritma pencarian. Yang kedua, yaitu menjelaskan jenis-jenis algoritma pencarian yang umum digunakan. Yang ketiga, mengetahui cara kerja algoritma pencarian seperti pencarian linear dan pencarian biner. Oke, kita akan masuk di bab kedua, yaitu pembahasan, yang dimana 2.1 itu definisi algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah atau prosedur untuk menemukan elemen tertentu dalam suatu struktur data, seperti array, daftar, atau database. Tujuannya adalah agar pencarian data bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Algoritma pencarian yang baik dapat mengurangi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, kita akan masuk di klasifikasi algoritma pencarian. Di dunia digital saat ini, data sangat penting dengan jumlah data yang semakin besar. Kemampuan untuk mencari informasi dengan cepat menjadi kunci, misalnya dalam buku dan telepon. Algoritma pencarian membantu kita menemukan nomor telepon dengan cepat hanya berdasarkan nama. Di komputer, algoritma ini digunakan untuk mencari file dalam direktori besar dan dalam database untuk menemukan informasi di tabel yang besar. Pada dasarnya, algoritma pencarian adalah metode untuk mencari data dalam kumpulan data. Ada 2 jenis algoritma pencarian yang umum, yaitu pencarian linear dan pencarian biner. Pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada struktur data dan kebutuhan spesifik pencarian tersebut. Kita akan masuk di pencarian linear yang akan dijelaskan oleh Oli. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencarian linear. Pencarian linear ini adalah pencarian
yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Pencarian linear juga sering dikenal sebagai pencarian berurutan. Pencarian berurutan adalah teknik pencarian yang sangat dasar. Dalam jenis pencarian ini, kita menelusuri seluruh daftar dan mencoba mencari kecocokan antara satu elemen dan satu elemen yang lain, sehingga sampai pada elemen yang dicari ditemukan atau semua elemen yang telah diperiksa. Pencarian linear ini tidak memerlukan data yang terurut, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis data seperti array, list, atau bahkan string. Berikut adalah contoh program pencarian linear. Oke, jadi berikut ini adalah contoh program dari pencarian linear. Pencarian linear ini adalah input, def linear search R target. R ini sebagai tempat pencarian. Jadi R ini dipakai untuk mencari. Terus target itu sebagai elemen yang dicari. Di elemen yang dicari dalam array. Selanjutnya ada proses. Proses yaitu for in range atau dalam kurung len R. Ini adalah iterasi melalui setiap indeks array menggunakan for I in range. Jika elemen pada indeks I RI sama dengan target, fungsi pengembalian indeks I. Selanjutnya kita output. Jika elemen ditemukan fungsi mengembalikan indeks elemen tersebut, maka elemen tidak ditemukan fungsi mengembalikan negatif 1. Algoritma yang metode pencariannya data sederhana digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam sebuah struktur data seperti array atau daftar. Dalam algoritma ini, meriksa elemen satu persatu mulai dari awal hingga elemen ditemukan pada akhir struktur data tercapai. Pencarian linear ini ialah algoritma pencarian yang paling sederhana. Ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dan data yang dikumpulkan. Cara kerja pencarian linear dapat mendefinisikan elemen yang ingin dicari. Algoritma akan memulai dari indeks pertama dalam daftar untuk membandingkan elemen tersebut dengan elemen yang dicari. Nah, ketika elemen itu dia cocok, algoritma akan mengembalikan kembali indeks dari elemen tersebut. Terus jika tidak, algoritma akan melanjutkan ke elemen berikut dan mengulangi proses hingga elemen ditemukan atau hingga semua elemen telah diperiksa. Kelebihan dari pencarian linear ini adalah kesederhanaannya. Algoritma ini sangat mudah diimplementasikan dan dipahami, sehingga cocok untuk pemula dan pemrograman. Pencarian linear tidak memerlukan data yang terurut, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis data. Waktu pencarian dalam pencarian linear adalah 0, O, dalam kurung N, di mana N ini adalah jumlah elemen. Jadi, O kali dengan jumlah elemen dalam daftar. Berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menemukan elemen akan meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya jumlah elemen kelebihan dan pencarian linear adalah kesederhananya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pencarian biner. Oke, kita lanjut pencarian biner. Biner adalah algoritma pencarian yang lebih esensial dibandingkan dengan pencarian linear, tetapi memiliki syarat bahwa data yang akan dicari harus
Algoritma ini bekerja dengan prinsip pembagian di mana ruangan pencarian dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu mempersempitkan pencarian. Dengan cara ini, pencarian linear dapat menemukan elemen yang dicari dengan lebih cepat, terutama pada dataset yang besar. Jadi berikut ini adalah contoh program yang kita buat dalam Python, di mana di sini kita ingin mencari angka 11. Kita ingin mencari angka 11 dengan kita memiliki data yaitu 5, 3, 8, 6, dan 7. Nah, di sini kita masukkan depth cari angka yang dicari. Jadi kita di sini kalau kita output, kita akan pengguna akan menulis angka yang ingin dicari atau mengetik angka yang ingin kita cari. Setelah itu, jika angka yang dicari ada di dalam himpunan, if angka yang dicari in himpunan, itu hasilnya akan true. Dan kalau misalnya hasil dalam himpunan ini dia tidak ada, itu akan false. Nah, setelah itu kita akan di sini menulis waktu dicari dan waktu kita start, waktu yang kita butuhkan. Setelah itu kita pengguna meminta untuk print angka yang dicari. Terus itu kita akan memasukkan angka yang kita cari yaitu angka 11. Habis itu print output. Jadi ketika kita cari angka 11, kita akan output. Output itu program akan menentukan apakah angka 11 ini ada atau tidak di dalam data-data yang kita kasih. Gitu. Terus habis itu print time. Habis itu kita print tersedia data. Tersedia data ini kayak data yang kita masukkan gitu. Kita data apa saja. Tadi kan kita ada masukkan data yaitu 5, 3, 8, 6, dan 7. Nah, terus habis itu angka sama dengan habis itu kita mulai cari angka. Jadi kita cari angka berapa yaitu angka 11. Terima kasih. Semoga paham. Di atas tadi, kita memiliki daftar berurutan yaitu 5, 3, 8, 6, 7. Dan kita ingin mencari angka 11, algoritma akan menemukan 11 pada input 8 dengan membagi ruangan pencarian secara berulang. Pencarian linear adalah metode yang sangat efisien untuk menentukan elemen dalam data sel yang berurutan dan dapat mengurangi waktu pencarian secara signifikasi dibandingkan dengan metode pencarian yang lainnya. Selanjutnya, algoritma yang memanfaatkan sifat data berurut untuk menciptakan pencarian efisien yang digunakan untuk menentukan elemen dalam struktur data yang berurutan. Algoritma ini bekerja dengan membagikan ruang pencarian menjadi dua bagian setiap kali sehingga mengulangi jumlah elemen yang perlu diperiksa secara eksponensial. Pencarian linear ialah algoritma pencarian yang efisien digunakan untuk mencari elemen dalam mengumpulkan data yang sudah berurutkan. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian yang membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Cara kerja pencarian linear dimulai dari penemuan interest tengah dari daftar. Algoritma kemudian dibandingkan elemen di interest tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tersebut cocok, algoritma akan mengembalikan interest tengah. Jika elemen yang dicari lebih dari kecil dari elemen tengah, algoritma yang melanjutkan pencarian pada setengah bagian kiri dari daftar. Sebaliknya, jika elemen yang dicari lebih besar,
algoritma akan melanjutkan pencarian pada setengah bagian kanan. Proses ini diulang hingga elemen ditemukan apabila ruang pencarian habis melebihi dari pencarian biner atau efisiensinya. Ketika kode coding dijalankan, kita perlu memasukkan angka yang dicari seperti pada pengeksekusi kode. Cari data fly yang dikorek waktu detik untuk pencarian angka 11 dan bernilai fase serta membutuhkan waktu 0,55 menit dengan index 8 bernilai membutuhkan waktu 0,55 detik dan index 8 bernilai membutuhkan nilai 24,8 detik. Oke, kita akan masuk di bab 3 yaitu penutup, di mana 3.1 itu adalah rangkuman. Seperti yang ada di bab sebelumnya, rangkuman ini telah kita rangkum dari bab 1 hingga bab 2, di mana algoritma pencarian adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam struktur data. Dua jenis algoritma pencarian yang umum digunakan adalah pencarian linear dan pencarian biner. Nah, seperti yang kita ketahui, pencarian linear adalah metode yang sederhana dan tidak memerlukan data terurut, tapi kurang efisien pada database. Sebaliknya, pencarian biner lebih efisien, tetapi memerlukan data yang terurut. Pemahaman tentang algoritma pencarian sangat penting bagi programmer untuk memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan serta untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengolahan data. Algoritma yang metode pencarian data sederhana yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam sebuah struktur data, seperti array atau daftar. Ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data secara beruntun, hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh kumpulan data telah diperiksa. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam struktur data secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai elemen yang dicari ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Algoritma kemudian akan memulai dari indeks pertama dalam daftar dan membandingkan elemen tersebut dengan elemen yang dicari. Ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menemukan elemen akan meningkat secara linear seiring dengan tambahnya jumlah elemen. Kelebihan dari pencarian linear adalah kesederhanaannya. Pencarian biner adalah metode yang sangat efisien untuk menemukan elemen dalam dataset yang terurut dan dapat mengurangi waktu pencarian secara signifikan dibanding dengan metode pencarian lainnya, tetapi memiliki syarat bahwa data yang akan dicari harus terurut. Dengan cara ini, pencarian biner dapat menemukan elemen yang dicari dengan lebih cepat, terutama pada dataset yang besar. Kita akan masuk ke 3.2 yaitu soal yang dimana soal pertama berdasarkan penjelasan yang ada, jelaskan kondisi atau situasi di mana pencarian linear lebih menguntungkan daripada pencarian biner. Kedua, apa yang akan terjadi jika Anda mencoba menggunakan pencarian biner pada dataset yang tidak terurut? Jelaskan mengapa kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah dalam penerapan algoritma ini. Di 3.3 ini adalah sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah algoritma pencarian merupakan elemen esensial dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menemukan elemen tertentu dalam struktur data secara efisien. Pemahaman mendalam tentang algoritma ini, termasuk pencarian linear dan biner, sangat penting bagi programmer untuk memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut adalah mengeksplorasi algoritma pencarian lainnya seperti pencarian hash dan pencarian interpolasi. 3.4 di mana 3.4 ini adalah saran. Sebaiknya penulis menambahkan lebih banyak contoh implementasi algoritma pencarian dalam berbagai bahasa pemrograman, serta melakukan analisis kerja yang lebih mendalam antara pencarian linear dan pencarian biner. Selain itu, penulis disarankan untuk mengeksplorasi algoritma pencarian modern lainnya seperti pencarian hash atau pencarian interpolasi untuk memberikan efektif yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 dan 2. Bye-bye. Terima kasih.